Kita sering ketemu ada istilah need on per clerk ataupun yang sering kita tahu populer itu NO, putusan NO ya di dalam kasus perdata ya, dalam gugatan perdata itu. Begini, ada pertanyaan buat saya, Pak, NO itu apa sih, Pak? Gitu. NO itu putusan yang mengandung cacat formil sehingga yang mulia itu atau majelis itu memutuskan untuk tidak bisa menerima. Macam-macam. Ya, pertama, majelis mempertimbangkan misalnya kurang pihak, misalnya pihaknya harus 10, yang dimasukkan cuma 5, dan atau tidak jelas ya, obscure, gugatannya apa, tidak jelas, terus subjeknya mungkin tidak jelas juga, terus objeknya tidak jelas, segala macam yang bersifat formil itu putusan bisa bersifat NO. Nah, sekarang pertanyaannya sama saya, dari subscribers, ya, ada berapa? 2 apa? Saya lupa. Ya 2-3 orang lah tanya begitu. Apa upayanya setelah ada putusan NO ini? Ya bisa dilakukan upaya hukum, yaitu berupa banding, karena NO pun juga putusan seperti itu. Jadi dia bisa banding ataupun melakukan upaya-upaya hukum lain ya, yang seperti yang kita tahu, NO bisa banding dan atau upaya hukum yang lain itu misalnya contoh sudah inkrah ya, dari setelah putusan itu diucapkan lantas diberitahukan secara resmi kepada yang bersangkutan yang merasa tidak puas dengan putusan NO ini tadi, bisa melakukan upaya banding dan atau juga menunggu sampai inkrah, putusan itu inkrah. Setelah inkrah, sebelum 180 hari ya ataupun 6 bulan itu, si orang yang dirugikan ini atau merasa dirugikan ini bisa melakukan peninjauan kembali ya, itu yang disebut dengan upaya luar biasa gitu, dan atau membuat gugatan baru. Jadi macam-macam jalan ya seperti itu. Nah, putusan NO ini kadang-kadang saya juga agak kurang sependapat ya kalau seandainya putusan NO ini diputuskan oleh majelis hakim ketika sidang itu sudah sampai selesai gitu loh. Ya kan, kalau NO itu kan masalah formil-formil aja, kenapa nggak dari awal aja diputuskan, ini tidak bisa diterima gitu loh. Ya, jangan setelah nanti mereka yang kedua pihak sudah mengajukan dalil-dalil dan membuktikan dalil tersebut, menghadirkan saksi dan lain sebagainya kan, waktunya sudah panjang terus putusannya NO. Nah, itu saya kurang sependapat kalau putusan NO itu didapatkan ketika persidangan itu sudah berlangsung lama seperti itu. Jadi tidak efisien ya, tidak efektif. Padahal kita ini kan mengandung sistem peradilan cepat, murah dan efektif seperti itu. Namun apapun juga itu ya sudah kewenangannya yang mulia, kita nggak bisa menguji itu. Nah, jadi jelas ya, jadi NO itu adalah putusan yang bersifat cacat formil, jadi bukan pokok perkara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bagi subscriber yang bertanya, 3 orang kalau tidak salah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi penanya dan juga bagi yang mau menambah wawasan ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, kita terus bekerja, terus berikhtiar dan sukses.